Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah kembali untuk hadir di rumahnya yang mulia dan juga duduk dalam suasana yang mulia, yakni di majelis ilmu. Pada kesempatan subuh ini kita akan berbicara tentang perindu-perindu surga. Setiap kita tentu menginginkan, yakni setiap muslim menginginkan bahwa bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Apa kiat-kiat yang akan menyebabkan dia lebih cepat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Karena setiap ibadah yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, tidak lain dan tidak bukan keinginannya bagaimana ia bisa masuk ke dalam surga. Adapun surga itu adalah tempat yang Allah siapkan hanya untuk hamba-hambanya yang beriman saja. Jadi tidak lain dan tidak bukan bahwa surga itu hanya diperuntukkan untuk hambanya yang beriman tok saja, mungkin bahasanya seperti itu. Makanya Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian tinggalkan dunia ini melainkan dalam kondisi menyandang predikat sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim itu dia ketika meninggal dunia maka dia pasti akan memasuki surga. Masalah dia singgah itu urusan lain lagi. Namun yang jelas dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga karena dia menjadi seorang muslim. Jadi ini penting pesan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu, bahwa setingkat yang paling rendah di surga, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis itu, bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga itu 10 kali daripada luasnya daripada dunia ini. 10 kali lipat daripada luasnya daripada dunia. Itu kenikmatan paling rendah di surga. Yang orang terakhir dia masuk surga, kemudian dia diangkat karena dia singgah di dalam neraka dan dia diberikan gelar Jahannamiyun, yang pernah singgah atau mampir di dalam neraka Jahannam. Maka orang terakhir ini masuk ke dalam surga, dia diberikan kenikmatan dari surga itu 10 kali lipat daripada luasnya daripada dunia. Maka bisa dibayangkan bagaimana indahnya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa daripada surganya Allah, orang yang di surga dia tidak akan susah selama-lamanya. Kalau di dunia ini setiap orang memiliki masalah, memiliki problem masing-masing. Ada suka, ada duka. Maka di surga yang ada hanya suka saja, duka itu tidak ada. Dan di surga itu dijelaskan bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu dia akan menjadi muda kembali. Jadi tidak akan tua-tua selama-lamanya. Dia akan kekal di dalam surga. Kalau di dunia kita bisa pulang nanti, kita bisa pulang daripada dunia ini nanti ke alam barzah dan alam akhirat. Tapi di surga itu semuanya akan kekal selama-lamanya. Dan dijelaskan pula bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga. Orang yang masuk ke dalam surga, dia itu tidak akan haus dan tidak akan lapar selama-lamanya. Kalaulah dia di surga disediakan kenikmatan-kenikmatan makanan yang lezat-lezat, maka dia berlezat-lezat di surga itu, menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi luar biasa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan di dalam riwayat daripada Anas bin Malik, usibu Harisah yauma Badrin wa huwa gulamun. Jadi Harisah dalam perang Badar terluka, dan ini yang menyebabkan dia mati syahid dan dia masih kecil, jadi masih remaja. Maka kemudian dijelaskan fajaat ummuhu, maka datanglah ibunya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat, maka ibunya mengatakan, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad arafta manzilatan Harisah minni." Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau telah mengetahui kedudukan Harisah itu di sisiku, kata ibunya. Fa in yakun fil jannah asbir wa ahtasib. Kalau dia masuk ke dalam surga, wahai Rasul, aku akan bersabar dan mengharap memperoleh pahala. Jadi aku akan bersabar, maksudnya semoga aku juga dimasukkan ke dalam surga bersama anakku, dan aku mengharap pahala tersebut. Karena anak itu aset daripada orang tua. Jadi anak itu aset daripada orang tua, sehingga kebaikan yang ada pada anak itu mengalir terus kepada orang tua kebaikannya. Nah, ini disebutkan oleh ibunya daripada Harisah. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Jadi manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ketika dia mendidik anaknya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan daripada anaknya. Akan tetapi kalau anak itu bermaksiat dan orang tua itu sudah mendidik dan mengarahkan kebaikan kepada anaknya, maka tidak ada kemaksiatan atau dosa itu kepada orang tuanya. Dan bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat, ada orang tua yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjelaskan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Jadi ada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di surga, sehingga dia heran dia tidak pernah melakukan amalan sedemikian rupa. Maka dijelaskan bahwasanya biistighfari biwaladika, ini disebabkan daripada permintaan ampun daripada anakmu. Jadi ini anak ini betul-betul aset bagi orang tua, maka didiklah anak ini dalam suasana agama. Nanti ianya akan menjadikan orang tua itu bisa masuk ke dalam surga. Tidak hanya masuk saja, dia diberikan derajat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibunya Harisah mengatakan seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in yakun fil jannah asbir wa ahtasin. Ya Rasul, kalau dia di surga saya bersabar dan mengharap memperoleh daripada pahala. Wa in taqul ukhra tara ma asna. Kata ibunya, namun kalau keadaannya lain wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut pendapatmu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wa yuhaqi aw ahabilti aw jannatun wahidatun." Kata Nabi SAW, jangan begitu kamu. Maksudnya tenanglah, jangan gelisah seperti itu. Atau kamu merasa berat ditinggal anakmu, atau kamu mengira bahwa surga itu hanya satu, kata Rasulullah SAW. Innaha jinanun katsirun, surga itu banyak. Wa innahu fi jannatil firdaus. Dan kata Nabi SAW, anakmu itu berada di dalam jannatul firdaus. Kita mengetahui tingkatan surga itu yang paling tinggi itu adalah Jannah Al-Firdaus. Jadi surga yang paling tinggi tingkatannya adalah Jannah Al-Firdaus. Makanya di dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita sebagai bukti kasih sayang beliau itu kepada kita. Fa idza sa'altumullahu fasaluhul firdaus, fasalul firdaus. Apabila kalian berdoa kepada Allah, kata Nabi SAW, meminta surga, maka mintalah Jannah Al-Firdaus. Jadi surga Jannah Al-Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Ianya terletak di tengah-tengah surga. Wa a'lal jannah. Dan ia adalah surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya adalah aras yang rahman, yakni arasnya Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kemudian di sisinya yakni darinya mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Nah, ini menandakan bahwa surga yang paling tinggi tingkatannya adalah Jannah Al-Firdaus. Dan dalam riwayat daripada Harisah tadi, bahwasanya ia mendapatkan kedudukan yang tinggi di surganya Allah, yakni Jannah Al-Firdaus. Dia ini pada saat perang Badar. Kita mengetahui perang Badar itu adalah peperangan yang pertama di dalam Islam, yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah dan pada bulan Ramadan lagi. Jadi kondisi-kondisi pada saat itu, kedudukan daripada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin sekitar 313 orang melawan 900 lebih daripada orang musyrikin. Jadi bagaimana kekuatan yang tidak seimbang, 1 lawan 3 orang. Jadi ini bagaimana keteguhan daripada iman daripada para sahabat pada saat itu.
Bahkan pada malam harinya Nabi SAW sebelum terjadi peperangan Badar besok harinya, Nabi SAW berdoa sangat lama sekali kepada Allah. Bahkan kata Abu Bakar Siddiq, selendang Nabi SAW sampai jatuh ke tanah. Karena lamanya Nabi SAW itu berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diucapkan oleh Rasul SAW, ya Allah, kalau kaum muslimin tidak mendapatkan kemenangan besok hari, saya tidak tahu lagi, kata Rasulullah SAW, apakah kau akan disembah di permukaan bumi ini. Jadi saking risaunya Rasulullah SAW ini atas peperangan Badar yang terjadi pada besok hari karena kekuatan yang tidak seimbang, Nabi SAW semalam suntuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga kerisauan Nabi SAW, bagaimana kasih sayang beliau juga kepada umatnya. Jadi kasih sayang beliau kepada umatnya agar Allah memberikan kemenangan di dalam perang Badar itu. Dan Abu Bakar Siddiq ketika mendengar seperti itu, Abu Bakar mengatakan, ya Rasul SAW, sudah cukup engkau berdoa kepada Allah, wahai Rasul. Allah pasti akan mengabulkan doamu, hai Nabi SAW. Allah mendengar daripada doamu. Saking khawatirnya akan kondisi Rasul SAW yang berdoa pada saat itu semalam suntuk ketika para sahabat tertidur pada malam hari. Jadi Nabi SAW berdoa dengan kerisauan sehingga Allah menurunkan malaikat yang julu dan lantarawnaha, malaikat yang tidak pernah dilihat oleh mata, sehingga 1000 malaikat itu turun pada kondisi perang Badar. Sehingga sahabat mengatakan, ketika saya memukul dengan pelepah kurma saja, itu musuh, itu orang musyrikin itu mati. Jadi luar biasa, dan ini memang Allah membanggakan. Sebenarnya Allah mampu untuk satu malaikat saja untuk memporak-porandakan daripada orang-orang musyrikin Quraisy itu. Seperti kaum Nabi Lut itu, negeri Sodom itu, diangkat oleh malaikat Jibril dengan satu sayapnya. Dan kita mengetahui malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya dia angkat negeri Sodom itu sampai dalam riwayat itu sampai ke atas langit sehingga terdengar lolongan ayam dan lolongan daripada anjing. Kemudian dibalikkan negeri Sodom itu dengan cara terbalik itu sehingga Allah tenggelamkan daripada orang-orang yang ada pada negeri Sodom itu. Mampu Allah dengan satu malaikat. Akan tetapi Allah membanggakan Nabi SAW dengan 1000 malaikat turun pada perang Badar. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi pada saat itu, sehingga dalam riwayat kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan orang yang meninggal pada kalangan kaum muslimin pada perang Badar itu sebanyak sekitar mungkin 11 orang atau 13 orang. Sedangkan pasukan musyrikin Quraisy yang meninggal pada perang Badar itu sebanyak 70 orang. Termasuk juga tokoh-tokoh musyrikin Quraisy pada saat itu Abu Jahal. Fir'aunnya umatku, kata Nabi SAW, Abu Jahal, dia mati pada perang Badar itu. Umayyah bin Khalaf juga mati dalam perang Badar. Jadi tokoh-tokoh musyrikin Quraisy banyak terkubur pada perang Badar. Nah, ini dijelaskan dalam perang Badar sehingga kondisi-kondisi kaum muslimin yang meninggal di dalam perang Badar, ia akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan mendapatkan Jannah Al-Firdaus. Jadi Jannah Al-Firdaus, surga Firdaus, ini surga yang paling tinggi tingkatannya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah memberikan jaminan kepada ahli Badar yang masih hidup pada saat itu. Allah mengatakan walaqad afa ankum, sungguh telah aku ampuni dosa-dosa kalian. Jadi maksudnya orangnya masih di dunia, Allah memberikan jaminan kepadanya di surga. Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Artinya kalau Allah mengampuni dosa-dosanya, dia akan pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana namanya telah tercatat di surganya Allah, namun dia berkeliaran di dunia. Dia masih hidup di dunia. Seperti apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin kita juga mengetahui bahwa ada 10 orang sahabat min asyra mubasysyaran fil jannah. Jadi 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Di antaranya Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat yang lain yang dijamin 10 orang masuk surga. Jadi orangnya masih hidup, namun namanya telah tercatat di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Umar sendiri
bagaimana kekhawatiran Umar bin Khattab, meskipun beliau itu telah mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, namun beliau sangat khawatir dan sangat takut kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar pernah mengatakan, kalaulah ada pengumuman nanti di akhirat, semua orang muslim itu, orang beriman itu akan masuk ke dalam surga kecuali satu orang, maka kata Umar, saya khawatir satu orang itu bisa saja Umar ini, padahal dia adalah orang yang sangat sangat semangat di dalam beribadah. Bahkan Umar itu kalau sholat malam itu, beliau itu sering menangis. Bagaimana ketegasan daripada Umar itu. Namun pada malam hari, Umar ketika sholat malam itu sering menangis, sehingga dalam riwayat itu ada bekas-bekas aliran mata itu di pipi beliau itu, karena seringnya beliau menangis kepada Allah pada malam hari. Namun begitulah Umar bin Khattab, meskipun telah dijamin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah memberitahu kepada Nabi SAW bahwa Umar itu di dalam surga, namun khawatir sekali Umar terhadap api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada pengumuman di akhirat semua masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir, kata Umar, satu orang itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka itu telah mendapatkan jaminan surga, namun mereka itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita mendapat jaminan surga, bubuhan ikam aja lagi, baik-baik beribadah. Namun kami ini sudah dijamin sudah. Tapi sahabat tidak, Bapak Ibu saudara sekalian, mereka semakin diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW di surga, mereka semakin takut akan perkara-perkara nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat itu Abu Darda namanya. Abu Darda ketika duduk-duduk bersama istrinya, Abu Darda menangis. Sehingga istrinya mengatakan, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Abu Darda, aku teringat firman Allah di dalam surah Maryam itu, setiap orang itu pasti akan melewati titian sirat. Karena dzalika hatman maqdiyah. Karena sesuatu itu ada sesuatu yang kepastian. Itu adalah sesuatu kepastian yang akan dilewati oleh setiap orang. Maka kata Abu Darda, saya menangis kepada Allah bahwa lewatnya itu pasti, kata Abu Darda. Jadi lewat di titian sirat itu pasti. Kita mengetahui titian sirat itu tergantung amalan masing-masing. Yang diistilahkan tajamnya itu seperti pedang gitu, atau halusnya seperti rambut itu, tergantung amalan masing-masing orang yang berjalan di titian sirat. Dan neraka itu ada pengait-pengaitnya, ada kail-kail untuk mengait orang masuk ke dalam neraka. Kata Abu Darda, saya khawatir lewatnya pasti tapi selamatnya itu tidak pasti. Padahal Abu Darda itu orang yang pernah diadukan oleh Salman Al-Farisi kepada Nabi SAW. Karena mungkin beliau itu luar biasa daripada ibadahnya, terlalu berlebihan dalam ibadah. Maksud berlebihan itu, beliau itu setiap hari jam terbang daripada Abu Darda itu dalam ibadah. Malam hari beliau sholat dari Isya sampai subuh, kan? Bisa dibayangkan. Kemudian setelah pagi harinya itu Abu Darda itu puasa sepanjang hari. Maka diarahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah seperti ini. Kata Nabi SAW, Inna kulla syai'in haqqan. Setiap sesuatu itu punya haknya, kata Rasul. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu punya hak untuk diistirahatkan. Wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu itu punya hak atas dirimu. Wali zaujika alaika haqqan. Istrimu punya hak atas dirimu. Tamumu punya hak atas dirimu. Maka kata Nabi SAW, maka pergunakanlah haknya masing-masing. Jadi tunaikan haknya itu masing-masing, kata Rasul SAW. Hari diarahkan oleh Rasul SAW. Aku sholat, kata Nabi SAW, sholat malam, aku tidur. Aku berpuasa, ada waktunya aku tidak berpuasa, kata Rasul SAW. Seperti juga Amr bin As itu, Abdullah bin Amr bin As, beliau juga beribadah seperti itu. Jadi beliau beribadah, sholat sepanjang malam, puasa sepanjang hari. Sehingga dikatakan oleh Amr bin As kepada Nabi SAW tentang ibadah daripada anaknya. Maka dipanggil Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi SAW, la taf'al, jangan kau lakukan itu wahai Abdullah. Kalau kau lakukan seperti itu, gharat ainuka, muka kamu nanti akan cekung, kurang guring.
mata pina calung yang seperti itu. Jadi kurang gurih. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Ibadah itu diarahkan oleh Rasulullah SAW. Namun ketahuilah bahwasanya dengan ibadah yang sedemikian rupa itu, para sahabat Nabi SAW mereka sangat khawatir akan perkara-perkara nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Darda tadi. Padahal beliau beribadah luar biasa, namun sedemikian takutnya Abu Darda itu kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disuruh kita di dalam perkara-perkara surga itu kita bersegera. Jangan berlambat-lambat di dalam perkara kebaikan dan perkara amal saleh. Allah menjelaskan sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari keampunan Allah dengan surga yang lebarnya itu selebar langit dan bumi, atau luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi ini yang ulun sebutkan di awal tadi, bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman. Dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Sehingga ini Allah jelaskan kepada kita agar kita bersegera untuk masuk untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Cari amalan-amalan yang mungkin akan mempercepat kita masuk ke dalam surga. Mungkin kita bisa mencari amalan-amalan yang kita bisa untuk melakukannya istiqomah merutinkan amalan itu. Mungkin kita bisa sholat malam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Salam, yang pertama kali aku dengar perkataan Nabi SAW ketika beliau berada di kota Madinah pada saat itu, di awal-awal daripada hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Maka kata Abdullah bin Salam, Nabi SAW pertama kali mengatakan, ya ayuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkan salam, sebarkan keselamatan. Ucapkan salam ketemu saudaramu dan tahan tangan dan lidahmu dari sesuatu yang akan mencelakakan daripada orang lain. Absus salam, wa'timut ta'am, berilah makan orang. Wasilul arham, sambung tali silaturahim kata Rasul. Wasallu lail wan nasun niyam. Maka salat malamlah di saat orang banyak guring. Jadi salat malam, karena berarti salat malam itu hanya sedikit saja, nang guring banyak. Wasallu lail wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian, kata Nabi SAW, akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Nah, ini amalan-amalan, cari amalan yang bisa mempercepat kita masuk ke dalam surga, di samping kita mengerjakan kefarduan yang difardukan oleh Allah kepada kita. Jadi ini. Kemudian di dalam riwayat daripada Imam Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana gambaran daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata sanah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, di surga itu terdapat sebuah pohon yang seorang berjalan menyusuri bayangan pohon tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat itu selama 100 tahun perjalanan, mi'ata sanah. Jadi 100 tahun perjalanan kata Rasulullah SAW. Waqra'u in syi'tum. Jika kalian menghendaki, bacalah firman Allah, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Jadi bagaimana bayangan-bayangan pohon yang ada di surga. Seorang itu akan berjalan dengan perjalanan yang sangat cepat, itu baru sampai 100 tahun perjalanan. Ini berarti Allah tidak main-main kepada kita untuk betul-betul menikmati daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena lapar kita menikmati makanan di surga, tidak. Karena memang kita disuruh berlejat-lejat di surga itu karena jerih payah yang kita lakukan di dunia ini. Karena keimanan yang kita jaga di dunia ini sampai kita meninggal dunia. Allah berikan hadiah kepada kita, sebuah hadiah yang sangat luar biasa sekali, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bau harum di surga itu, kata Nabi SAW, itu akan tercium sejarak 80 tahun perjalanan. Jadi bisa dibayangkan kenikmatan yang sangat-sangat nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada penghuni surga itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena amal soleh yang dia lakukan di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, apa yang kalian lakukan di dunia ini akan menentukan tingkatan kalian itu di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan ini akan menentukan tingkatan-tingkatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli Quran, bacalah Al-Quran karena Allah akan menempatkan kalian di surga sampai bacaan terakhir yang kalian baca. Dan ini menandakan bahwa amal soleh yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan tingkatan-tingkatan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam riwayat daripada Imam Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki 100 derajat tingkatan. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Jadi bisa dibayangkan jauhnya jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain. Jarak antara satu derajat itu jarak antara langit dan bumi. Maka di sana juga akan berlaku syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai bukti kasih sayang Rasul itu kepada umatnya, menaikkan derajat atau tingkatan-tingkatan di surga kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mendapatkan syafaat itu adalah di antaranya adalah banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang banyak berselawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat ini. Orang yang dekat kedudukannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menandakan bahwasanya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan di surga. Maka kita, apa yang kita lakukan di dunia ini berupa amal soleh, ini akan menentukan nanti tingkatan-tingkatan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati ghurafan turra zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha." Sesungguhnya di surga itu memiliki kamar. Di sisi luar kamar dapat dilihat daripada dalam, begitu juga di sisi dalam dapat dilihat daripada luarnya. Orang ini rumah kaca itu. Tapi itu bukan rumah, tapi ini adalah istana yang sangat indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi SAW bermimpi, beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab pada saat itu, aku melihat keindahan surga, kata Rasul. Kemudian aku menyangka ini adalah milikku, sehingga aku ingin memasukinya. Kemudian kata Rasul SAW, ternyata ketika aku hendak memasukinya, ada penjaga di dalamnya mengatakan, ini bukan untukmu, ini adalah milik daripada Umar bin Khattab. Sehingga kata Nabi SAW, aku tidak jadi memasukinya. Aku tidak jadi memasukinya karena aku khawatir kau akan cemburu, wahai Umar, ketika aku memasuki istana atau rumahmu di surga itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan sambil menangis kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana saya akan cemburu kepada engkau sedangkan engkau adalah utusan Allah, wahai Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwasanya luar biasanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara istana yang ada di surga adalah rumah kaca. Makanya ada amalan-amalan itu, man banal masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membantu pembangunan masjid, membantu masjid itu Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Entah satu sak semen atau lebih lagi. Semakin banyak peluang yang Allah berikan kepada dia memiliki istana-istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya satu sangkar burung, kata Rasulullah SAW, maka dia berhak atas satu rumah atau satu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan diantaranya yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan satu rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang disebutkan diantaranya bahwa di surga itu memiliki kamar, di sisi luarnya dapat dilihat daripada dalam, begitu juga di sisi dalamnya dapat dilihat daripada luarnya. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasul, untuk siapa kamar-kamar itu, wahai Rasul? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liman atobal kalam, bagi orang yang selalu berkata baik. Karena memang amalan-amalan untuk masuk ke dalam surga itu adalah amalan-amalan yang baik. Bagi orang yang menjaga daripada perkataannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Wa at'amat ta'am, orang yang suka memberi makan. Wa adamas siyam, dan orang yang senantiasa membiasakan diri dengan berpuasa.
Di samping dia berpuasa wajib, dia berusaha juga untuk berpuasa sunat. Wasallu bil laili wan nasun niyam. Dan untuk orang, kata Rasulullah SAW, istana kaca di surga itu adalah untuk orang yang sholat malam di saat manusia sedang tidur. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang disebutkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan kepada kita, meridhai amal saleh yang kita lakukan dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.